pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. PT ASDP Bajoe Bone siapkan ratusan kota mudik lebaran gratis bagi penumpang pejalan kaki. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga ayam di Pasar Palaka Bone mengalami kenaikan cukup tinggi. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama untuk pagi hari ini, ratusan kota mudik lebaran gratis untuk penumpang pejalan kaki disiapkan PT ASDP Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. PT ASDP Indonesia Peri Persero Cabang Bajoe Kabupaten Bone menyiapkan 200 kuota mudik gratis untuk penumpang pejalan kaki pada momen Lebaran Idul Fitri 2024. General Manager PT ASDP Indonesia Peri Cabang Bajoe Mario Sardadi mengungkapkan, mudik gratis di Bone diberangkatkan tanggal 5 dan 7 bulan April 2024 dan diperuntukkan bagi penumpang pejalan kaki. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan tiket gratis agar melakukan pendaftaran menggunakan KTP melalui link yang telah disediakan pihak ASDP. Kemudian nantinya saat melakukan registrasi ulang akan diberikan kaos dan snack untuk berbuka puasa. Mudik gratis di Bone itu nanti berangkatnya tanggal 5 dan tanggal 7 bulan ini. Kemudian kuotanya 200 untuk penumpang pejalan kaki. Hanya penumpang. Syaratnya daftar saja nanti sama KTP. Nanti setelah daftar kita hubungin untuk nanti registrasi ulang, dapat kaos, kemudian dapat nanti pada saat keberangkatan dapat snack untuk berbuka. Ditambahkan Mario Sardadi, untuk puncak arus mudik tahun ini diperkirakan pada 6 dan 7 April 2024 yang melalui Pelabuhan Bajoe. Sementara untuk puncak arus balik pasca Idul Fitri nanti diperkirakan pada tanggal 20 dan 21 April, baik dari Pelabuhan Kolaka menuju Pelabuhan Bajoe maupun sebaliknya. Informasi selanjutnya, gelaran pangan murah Ramadan di Kabupaten Bone dinilai mampu menekan laju harga barang di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin menyambut positif gerakan pangan murah yang digelar oleh sejumlah instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone maupun dari unsur Forkopimda seperti Bazar Murah yang digelar Korem 141 Todok Buli. Andi Islamuddin mengatakan banyaknya gerakan pangan murah yang dilaksanakan di beberapa titik turut menekan laju harga barang yang ada di pasar-pasar Kabupaten Bone khususnya di bulan Ramadan ini. Andi Islamuddin berharap gelaran pangan murah yang menawarkan sejumlah komoditi bahan pokok dengan harga terjangkau mampu meringankan beban masyarakat pada momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini adalah tanda-tanda positif memang kelihatan dan harus diakui berdasarkan data yang ada untuk kondisi saat ini. Karena dengan banyaknya gerakan pangan murah, pasar seperti yang dilakukan oleh TNI ini, lalu kemudian pasar murah yang diadakan beberapa tempat, itu mampu menekan laju harga barang yang ada di pasar. Coba kita lihat, cek sekarang di pasar ini harga-harga yang biasa melonjak itu seperti beras, lalu kemudian telur, kemudian ikan atau komoditi lainnya. Karena dengan banyaknya pasar-pasar yang dilakukan atau gerakan pangan murah ini, akhirnya ini menjadi turun. Andi Islamuddin menambahkan, Pemkab Bone minggu ini gencar menggelar gerakan pangan murah. Di antaranya Pasar Murah Ramadan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan selama 2 hari dari tanggal 1 hingga 2 April 2024. Kemudian dilanjutkan oleh Dinas Perdagangan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Awangpone. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga ayam jenis broiler, ayam petelur, dan ayam kampung di Pasar Palaka mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Berikut dilaporkan Ahmad Kafi.
Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi di Pasar Palakka, Kabupaten Bone. Seorang pedagang ayam di Pasar Sentral Palakka bernama Darwis mengungkapkan, harga ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama untuk jenis ayam broiler dan ayam petelur. Sebelumnya, harga kedua jenis ayam tersebut seharga Rp55.000, kini naik menjadi Rp60.000 per ekornya. Sedangkan harga ayam kampung dari Rp50.000 naik ke Rp70.000. Dijelaskan Darwis, kenaikan harga ayam tersebut dipicu oleh permintaan yang tinggi sementara stok ayam terbatas. Kalau sekarang itu per kilonya sekitar 32,5 per kilo. Kalau ayam broiler. Ini ayam petelur. Sekarang ini hitungan per kilo. Pasaran sekarang per ekornya sekitar 60.000. Satu minggu yang lalu sekitar 55.000 per ekor. Nah, sekarang sudah 60. Begitu juga ini satu minggu yang lalu masih 55, sekarang sudah 60. Kampungnya yang sekitar satu minggu yang lalu masih kita bisa jual 50, sekarang harga 70. Pada kurangnya barangnya. Orang pada butuh barangnya yang kurang, pasokan yang kurang. Menurut Darwis, kenaikan harga ayam masih akan terus terjadi hingga H-3 Lebaran nanti. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Sebanyak 327 unit pengumpul zakat siap menyerap zakat masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan kembali Suryani Arifin. Sebanyak 327 unit pengumpul zakat UPZ yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Bone siap menyerap zakat di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ketua Basnas Bone, Zainal Abidin mengatakan, masing-masing UPZ telah diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi untuk zakat fitrah, UPZ yang ada di masing-masing desa dan kelurahan dianjurkan untuk membagikan kepada mustahik atau orang-orang yang membutuhkan zakat sebelum hari Lebaran Idul Fitri. Terkecuali zakat mal atau zakat pendapatan yang harus dilaporkan ke pihak Basnas terlebih dahulu kemudian dikembalikan ke masing-masing UPZ untuk diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu, Zainal Abidin menghimbau masyarakat Bone khususnya agar segera menunaikan zakatnya sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah agar dapat disalurkan tepat sasaran. UPZ di Bone ini kita sudah SK-kan, seluruh desa dan kelurahan di Bone jumlahnya 372 sudah ada SK-nya semua. Itu diberi kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tetapi untuk zakat fitrah, kita anjurkan supaya pembagiannya selesai sebelum salat Idul Fitri. Kita Basnas hanya menerima laporan sampai di Basnas. Semuanya diselesaikan, dihabiskan. Ya, karena harus selesai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kecuali zakat mal, tetap itu di-store dulu ke Basnas, lalu melalui Basnas nanti kita kembalikan ke UPZ. Kalau memang dianggap bahwa di wilayahnya itu ada yang sangat perlu dibantu. Adapun penyerapan zakat tahun ini ditargetkan naik 10% dari tahun 2023 lalu yang mencapai 3 miliar rupiah. Tim SAR Brimob Bone mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Poros Bone Wajo, Desa Lapa AC, Kecamatan Awamponi, Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar. Tim Siaga SAR Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel langsung bergerak ke lokasi kejadian pohon tumbang, tepatnya di Desa Lapo AC, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo yang menutupi hampir seluruh badan jalan. Komandan Batalion Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Iksan mengatakan, begitu mendapat informasi adanya pohon tumbang di Poros Bone Wajo, pihaknya langsung menerjunkan tim SAR ke lokasi kejadian agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta mencegah terjadinya kemacetan panjang. Dikatakan pihaknya melakukan siaga 24 jam tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga untuk menanggapi setiap laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan berkaitan dengan bencana alam atau kejadian-kejadian yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta membahayakan jiwa dan materi. Begitu mendapat informasi tentang adanya pohon tumbang di Jalan Poros Bone Wajo, tim SAR Batalion C Pelopor yang siaga 24 jam langsung kami terjunkan ke lokasi untuk
mengevakuasi pohon tersebut, di mana jalur tersebut sebagai jalur utama atau poros yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah berkat sinergitas dan Koramil, Polsek dan warga setempat yang membantu tim Satbrimob, akhirnya dalam waktu kurang lebih 1 jam pohon tersebut berhasil dievakuasi oleh tim Satbrimob. Dan Nur Iksan menambahkan, akibat pohon tumbang tersebut arus kendaraan sempat terhenti beberapa saat. Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, utamanya bagi pemudik yang melalui jalur darat. Informasi selanjutnya, Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini memfasilitasi kedua yatim piatu di Kecamatan Sinjai Tengah ke Sentra Sosial Makassar untuk diberi keterampilan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini datang dan melihat langsung kondisi 2 yatim piatu di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai belum lama ini. Kedua anak ini adalah Hardi dan Rizky, warga Dusun Tarangkeke, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Sinjai Tengah. Mensos Risma menyatakan keprihatinannya melihat kondisi kedua anak tersebut yang hanya hidup berdua setelah ditinggal meninggal kedua orang tuanya. Untuk itu, Mensos Risma mengajak kedua yatim tersebut ke Sentra Sosial di Makassar untuk diberikan keterampilan sebagai bekalnya di masa depan. Dikatakan Mensos, nantinya selama di Makassar, sepenuhnya biaya akan ditanggung olehnya. Alhamdulillah tadi hasil kami komunikasi dengan Rizky dan kakaknya, dia bersedia nanti kami akan bantu perawatannya di sentra kami di Makassar. Jadi kemudian nanti dia bisa belajar kakaknya untuk apa yang dia inginkan untuk bekal hidupnya ke depan. Gitu. Sebelumnya, Mensos Risma juga berkunjung ke Kecamatan Sinjai Barat, Dusun Bontomanai, Desa Gunung Perak, Kabupaten Sinjai. Di lokasi tersebut terdapat 4 bersaudara yatim yang kisahnya sempat viral di media sosial yang harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk sekolahnya hanya mengandalkan uang kiriman kakaknya yang bekerja di Makassar. Kedatangan Mensos Risma dalam rangka memberikan bantuan dan menyemangati keempatnya yang dianggap anak-anak tangguh. Informasi terakhir untuk pagi hari ini, tekan penyalahgunaan narkoba sejak dini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone melakukan penyuluhan narkoba di kalangan pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone kembali melaksanakan sosialisasi penyuluhan narkoba di kalangan pelajar. Kali ini dilakukan di SMP 4 Negeri Watampone. Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M Herlina mengatakan, sosialisasi penyuluhan narkoba di kalangan pelajar bertujuan untuk memberikan informasi serta edukasi pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika sejak dini. Dikatakan, secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa berbagai dampak bagi kondisi fisik penggunanya. Selain itu, narkoba secara garis besar akan mengganggu kestabilan sistem tubuh terhadap penggunanya. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan narkoba di kalangan pelajar untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan pemberantasan peredaran narkotika. Di mana kegiatan ini dilaksanakan tepatnya di SMP Negeri 4 Watampone, yaitu tepatnya di Jalan Panjaitan, Kabupaten Bone. Kita ketahui situasi negara ini sudah dalam kondisi darurat. Untuk itu, kita harus bersama-sama menyatakan perang dengan narkoba. Herlina juga berharap dengan sosialisasi di kalangan pelajar ini, masyarakat dapat saling mengingatkan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.